Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Kafa Institute dalam program Bedah Buku. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Bedah Buku kali ini kita menghadirkan narasumber buku yang berjudul Epicentrum Kota Terbelah. Ini merupakan karya dari S.L. Harjanta. Beliau merupakan mantan wartawan di Radar Bekasi. Kemudian juga saat ini sebagai dosen administrasi publik di Universitas Widya Mataram dan juga dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat sore Yogyakarta. Dalam buku yang diterbitkan pada Maret 2020, ada 5 bagian yang ditulis oleh Bapak S.L. Harjanta. Saya biasanya menyebut dengan Mas Anto sebetulnya. Mas Anto ini alumni UGM, jurusan Magister Administrasi Publik. Nah, pada buku yang ditulis oleh beliau itu ada 5 bagian. Bagian pertama Endalem Mangkunbumen, bagian kedua Satelit, bagian ketiga Tetangga Kaya, bagian keempat Kalimalang, dan bagian kelima Memeluk Kontras. Nah, isinya menarik karena ditulis secara bertutur, mengangkat problematika kota, sekaligus juga ada beberapa yang dikaitkan dengan teori-teori kebijakan publik, teori politik, dan lainnya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita dengarkan pemaparan Bapak S.L. Harjanta. Silakan, Mas Anto. Terima kasih atas undangan ini. Saya bersyukur ya. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir dalam sore hari ini, yang menyempatkan untuk diskusi. Ada beberapa yang saya kenal itu ya, ada kolega saya Bu Sa'diah ya, salah satu dosen di jurusan administrasi publik juga. Kemudian ada juga mahasiswa saya ya di Prodi AP, mungkin nanti akan bertambah juga. Kemudian Bapak Ibu yang lain juga ya, Bapak Ibu yang lain yang ada di tadi disebutkan di seluruh Nusantara. Oke, jadi secara singkat ya, jadi buku ini memang ya mungkin sisi lain dari apa namanya ya, profesi sebagai wartawan. Jadi memang benar saya sebelumnya sekitar 5 tahun menjadi wartawan di Radar Bekasi. Saya sangat kenal, sangat akrab dengan Kota Bekasi, gitu ya. Nah, kemudian beberapa hal menarik itu kemudian ya ada tertuang di buku ini, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke konten atau isi, saya ingin sedikit menceritakan proses pembuatan buku ini, gitu ya. Nah, buku ini terbit tahun 2020, tahun ini, begitu ya. Ketika ya saya mungkin kurang lebih 4 tahun meninggalkan Bekasi, ya. Saat saya meninggalkan Bekasi, sebenarnya saya tidak punya niat, gitu ya, untuk menulis buku, gitu ya, tentang kisah-kisah atau cerita perjalanan saya sebagai wartawan, gitu ya. Tapi ketika saya saat itu berada di ruang kerja saya di kampus di Jogja, di Universitas Widya Mataram, gitu ya. Suatu sore, gitu ya. Sore itu agak mendung sedikit, gitu ya. Ketika saya ingin membereskan meja saya, laptop saya, kemudian muncul sebuah cuitan, gitu ya, cuitan di medsos dari kawan saya, gitu ya, dari kawan saya di Bekasi. Sebenarnya cuitan yang biasa sih, tapi kemudian kok saya menjadi teringat, gitu ya, tentang kota ini ya, yang sudah 4 tahun saya tinggalkan, gitu ya.
Nah, cerita latar belakang awal buku ini ada di bab 1 atau di bagian 1. Jadi apa namanya? Bagian 1 itu kemudian menceritakan soal apa namanya ya, setting ceritanya ya. Saya di Jogja, kemudian flashback ya. Saya flashback ke Bekasi, kehidupan saya di Bekasi sebagai wartawan macam-macam itu. Kemudian saya ceritakan dari bagian per bagian gitu ya. Nah, tadi sebelum masuk ke apa materi tadi atau isinya, nah mungkin buku ini sebagai sebuah penghubung sebenarnya antara Bekasi dan Jogja ya. Dulu ada antara Karawang Bekasi, tapi ini saya kira jadi Bekasi dan Jogja itu karena memang ada hubungan di situ. Tadi sudah dijelaskan atau sudah disinggung Bang Somad, memang ada 5 bagian atau 5 bab buku ini. Pertama, tadi latar belakang ataupun sebenarnya bab 1 lebih ke setting ketika saya sudah meninggalkan Bekasi, kemudian saya kembali teringat ya kota Bekasi ya dengan penuh macam-macam gitu ya. Nah, hiruk pikuknya, problematikanya itu pembaca bisa nikmati di bagian kedua ya. Judulnya, subjudulnya satelit ya. Nah, kenapa saya mau apa namanya ya mengambil judul atau subjudul satelit gitu ya? Karena ini juga mungkin di teman-teman media, Bang Somad juga tahu gitu ya. Mungkin sangat akrab sekali apa namanya grup Jawa Pos atau radar-radar itu ada kolom khusus satelit. Ya, kolom khusus satelit. Nah, kolom khusus satelit itu dulu awal mulanya saya mulai liputan gitu ya. Jadi saya ditaruh di sebuah wilayah pinggiran, ya, di wilayah pinggiran perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi gitu ya. Pokoknya wilayah pinggiran di Bekasi lah ya. Nah, kemudian persoalan-persoalan itu saya potret, saya rekam gitu ya. Ada banjir, kemudian ada persoalan kemacetan gitu ya. Ada persoalan apa namanya sampah barangkali macam-macam itu. Nah, itu kemudian muncul di bagian itu gitu ya. Nah, kemudian kalau dibuka halaman selanjutnya, kemudian ada bagian lain yang saya kasih subjudul namanya Tetangga Kaya. Jadi memang Bekasi itu kan berbatasan dengan Jakarta, ya. Nah, sebagai negara apa bukan negara kota yang berbatasan itu kemudian kedua pemerintahan saling berinteraksi gitu ya. Macam-macam kemudian muncul konflik sampah, macam-macam itu kemudian menarik juga gitu ya. Saya tidak terlalu mengikuti saat ini apakah masih ada konflik sampah gitu ya. Kayaknya dulu mencuat di era-era ya gubernur sebelumnya ya. Persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat pelik, tapi kemudian juga menjadi komoditas politik ekonomi gitu ya. Luar biasa, ada sebuah TPST atau TPA yang sangat besar di Kota Bekasi. Nah, itu muncul konflik di situ, muncul tarik-menarik di situ, ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi macam-macam di situ. Nah, kemudian masuk ke bagian ketiga atau bab ketiga, itu sebenarnya adalah inti, ya, inti dari masuk ke bab 4 ya, masuk ke bab 4 adalah inti dari buku ini ya. Kenapa saya katakan inti ya karena judulnya adalah epicentrum kota terbelah ya. Nah, yang ya seperti Bapak Ibu dan kawan ketahui, saya kira Bekasi adalah sebuah kota yang dibelah oleh beberapa sungai gitu ya, oleh tol gitu ya, oleh apa namanya jalur kereta api gitu ya. Tidak banyak kota yang seperti itu gitu ya. Nah, secara khusus Bekasi punya apa namanya ya, sungai. Nah, sungai ini adalah buatan namanya semua sudah tahu lah ya, Kalimalang gitu ya. Nah, kalau saya melihat Kalimalang itu adalah sebuah epicentrum sebenarnya, sebuah pusat peradaban di era modern di Kota Bekasi. Saya katakan kenapa sebagai pusat peradaban, karena di situ segala aktivitas vital itu ada di situ gitu ya.
bisnis ada di situ, ya, kemudian politik ada di situ, pemerintahan ada di situ, ya, proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik ada di situ, gitu ya. Misalkan bisnis ya, saya kira tahu semua lah, kanan kiri Kalimalang itu ya isinya mall, hotel, gitu ya, kemudian apartemen, gitu ya. Kemudian dikatakan sebagai pusat politik ya, karena di situ ada gedung DPRD, ya. Kemudian saat itu ada 3 partai politik, kantor partai politik besar yang bermarkas di situ. Ya, ada PKS, gitu ya, ada PDIP, gitu ya, satu lagi ada P3. Nah, khususnya PDIP dan PKS, kalau saya lihat itu memang hubungannya selama ini terus berseberangan, berkompetisi, saling bersaing. Apakah karena mereka posisinya berhadapan-hadapan, gitu ya, kemudian nasibnya atau jalan politiknya selalu berseberangan, gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya potret, ya. Kemudian Kalimalang juga sebagai pusat pendidikan, gitu ya. Di situ ada kampus besar, swasta besar, ya. Saat ini mudah-mudahan juga masih besar ya, Bang ya. Masih besar. Masih besar. Unisma ya. Ini kontribusi Unisma sangat besar untuk kemajuan Kota Bekasi ya. Banyak tokoh-tokohnya, alumninya, dosennya, itu dia memegang jabatan publik ya, macam-macam di sana itu. Nah, itu saya katakan sebagai pusat pendidikan ya. Kemudian dikatakan sebagai pusat budaya ya. Dulu era saya itu Kalimalang ya tempat untuk ya para budayawan, para seniman. Di eranya ada salah satu tokoh dulu yang dia penggerak itu ya. Dan kemudian lokasinya adalah di Bantaran Kalimalang itu, luar biasa ya. Kemudian satu lagi adalah pusat religi ya. Pusat religi karena di sana ada beberapa masjid yang menjadi ya, pusat penyebaran atau syiar agama Islam, diskusi macam-macam itu. Nah, satu hal lagi ya, dari sisi yang lebih romantik ya, di bab itu saya juga menceritakan ya ada sebuah kisah romantik ya. Jadi memang Kalimalang itu membelah tapi sekaligus menyatukan gitu ya. Jadi Kalimalang membelah tapi sekaligus menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan kisah hubungan dua antara manusia gitu ya, hingga akhirnya mereka menikah gitu ya. Itu ada cerita gitu. Jadi Kalimalang memang memisahkan tapi sebenarnya dia jadi pemersatu gitu ya. Nah, itu yang jadi tesis saya ya. Yang kenapa kemudian saya sebut Kalimalang sebagai epicentrum atau pusat peradaban Kota Bekasi era saat ini ya. Barangkali tesis saya ini belum ada di buku-buku lain gitu ya. Ya. Saya saya mengamati seperti itu bahwa memang Kalimalang adalah pusat peradaban di Kota Bekasi. Ada pertarungan di sana, ada pertarungan dua ideologi ya, kapitalisme dan sosialisme barangkali gitu ya. Dan secara fakta saya kira memang Kalimalang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok kapitalis ya, dengan bermacam wujudnya tadi. Ada mall, ada hotel, ada apartemen gitu ya. Kemudian ada rumah sakit ya. Tapi rumah sakit yang ada di pinggiran di sana sangat sangat komersil gitu. Jadi memang seperti itu kondisinya. Sepertinya saat ini tidak jauh berubah ya. Kalau saya lihat dari jauh gitu ya, kondisinya masih seperti itu. Nah, itu yang menjadi titik tekan dalam buku saya, bahwa memang saya menyatakan bahwa Kalimalang sebagai pusat peradaban di Kota Bekasi. Kemudian bagian-bagian selanjutnya sampai nanti penutupnya dalam buku ini saya kembali lagi ke Jogja. Ya, saya menceritakan bahwa saya balik lagi ke Jogja, saya memulai
apa namanya, karir dari awal sekali gitu ya. Jadi kebetulan setelah saya dari Radio Bekasi, saya kemudian masuk ke salah satu media di Jogja, TV lokal Jogja, dan itu saya merintis dari awal. Semuanya saya lalui gitu ya. Tidak mudah juga gitu ya. Tidak mudah juga menaklukkan apa ya, bukan menaklukkan, tapi kemudian melebur dengan Jogja itu tidak mudah juga, karena Jogja itu juga sangat kompetitif gitu ya. Memang secara kondisi apa sosial sangat berbeda gitu ya. Kalau Bekasi kan sangat dinamis, sangat hiruk pikuk gitu ya. Kalau di Jogja itu relatif tenang, tapi tidak mudah juga ya hidup atau bertahan di Jogja, dan itu saya ceritakan di dalam buku di bagian akhir ya. Jadi kurang lebih itu Bang, gambaran singkat ya buku yang saya tulis ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur. Tadi disampaikan Bang Somad, ya ini renyah gitu ya. Memang khas wartawan gitu ya. Dulu saya ingat ya kita semua yang di Jawa Pos itu grup itu kan pasti pernah dididik untuk membuat feature. Ya hari-harinya setiap hari membuat feature. Nah mungkin gaya tulisan saya itu terbawa gitu ya. Jadi gaya-gaya feature sebenarnya lebih mewarnai buku ini gitu ya. Tapi benar juga bahwa memang kemudian saya juga menyandingkan beberapa hal dengan teritori yang saya dalami ya. Kebetulan saya memang mendalami soal politik, soal kebijakan publik. Nah kemudian juga cukup mewarnai dalam buku ini. Saya kira itu Bang. Saya kembalikan lagi. Baik. Sebelum saya komentar, barangkali saya ingin menyapa Pak Victor, Pak Hartono, Bu Saidah, LKS, Bu Rati, Bu Oktiva. Silahkan kalau ingin berkomentar, ingin menanggapi Pak Anto. Secara khusus saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Bu Oktiva ya, tadi belum saya sapa. Beliau adalah senior saya di kampus. Terima kasih atas. Selamat sore Bu Oktiva. Baik, Bang Anto. Mas Anto, ada poin yang ingin saya garis bawahi sebenarnya. Di antaranya adalah soal pelayanan publik pada KTP yang Mas Anto potret. Ternyata masih ada calo waktu itu ya, masih ada calo KTP. Kemudian juga ada tingkah networking yang berlebihan. Ya, bisa dijelaskan, Mas Anto? Iya, calo KTP saya kira tidak cuma saat itu, mungkin saat ini masih ada ya di KTP macam-macam itu. Tapi memang saya kira itu salah satu penyakit dalam birokrasi kita gitu ya. Jadi ya kalau kita sedikit berbicara soal secara teoritik gitu ya, jadi birokrasi kita kan arahnya atau polanya itu dalam teori birokrasi itu namanya birokrasi Max Weber ya, atau birokrasi yang Weberian gitu ya. Jadi di mana birokrasinya Max Weber itu kan sangat kaku gitu ya, sangat hierarkis, sangat prosedural macam-macam itu. Nah, kemudian menyebabkan pelayanannya tidak mudah, tidak cepat, tidak efisien. Nah, ketika sebuah pelayanan yang yang rumit seperti itu kemudian memunculkan peluang-peluang praktek percalonan macam-macam itu. Nah, saat itu memang saya menangkap secara jelas ya ada praktek seperti itu. Kecenderungannya justru orang lebih senang pelayanan publiknya atau urusannya dibantu oleh calo saat itu gitu ya. Karena tadi memang kalau melalui proses yang normal agak susah gitu ya, agak susah dan lama gitu ya. Nah, kemudian yang menarik bahwa praktek itu ya diketahui oleh pimpinan saat itu gitu ya. Jadi
Sebenarnya itu narasumber saya, ya, narasumber saya. Saya sangat akrab dengan narasumber itu yang saya ceritakan itu. Dia menjadi informan saya gitu ya. Kemudian semua hal diceritakan, semua hal diceritakan. Kemudian saya tanyakan saat itu, apakah tidak takut gitu ya melakukan praktik ini ya? Ya kenapa takut gitu ya? Orang mungkin pimpinan saya juga kemudian melakukan hal seperti ini, tapi kemudian dengan apa namanya, dengan skala atau apa namanya skop yang lebih besar lagi ya. Kalau dia kan cuma KTP barangkali, tapi kalau mungkin pejabat-pejabat di atasnya mungkin permainannya lebih tinggi lagi ya soal perizinan macam-macam. Saya kira Bang Soma juga memahami, mengikuti itu bagaimana di Bekasi soal perizinan hotel, perizinan apartemen, macam-macam itu luar biasa gitu ya. Jadi izin belum turun, tapi kemudian apa namanya gedung sudah setengah jadi atau sudah jadi gitu ya. Itu kondisinya ya. Saya kira permainan perizinan macam-macam itu luar biasa saat itu ya, saat itu. Sekarang mungkin tidak beda juga, tidak jauh beda. Gitu. Baik. Pak Hartono, Pak Victor, barangkali mau komentar? Tidak ada? Ya, silakan Pak Hartono. Ya Pak. Terima kasih. Selamat sore semuanya, terutama yang kita hormati Pak Richard Janto. Ini sebenarnya mengingatkan kita reuni di tahun 2002. Dari tahun 94 sampai 2002. Kebetulan saya di Cilengsi, Pak. Jadi Banjar Gebang. Notabene memang wilayah Pak Sulis yang saat itu ada di sana dan menjadi pembahasan di sini. Yang ingin saya tanyakan, tapi sebelum saya bertanya, tadi malah tersinggung saya sebenarnya Pak. Ada kenangan manis di sana, dibawa ke Jogja dan sampai menjadi istri tadi. Nah, itu saya ya Pak. Kebetulan saya dulu bekerja di sebuah perusahaan, kemudian istri saya di Personalia, saya di teknisinya. Kemudian karena saya jadi pengurus SPSI, kemudian sering komunikasi. Ya itulah menjadi keluarga di Jogja ini. Langsung saja Pak Sulis, untuk kebijakan publik yang mungkin perlu kita angkat berkaitan dengan dunia terbelah itu tadi, kota yang terbelah. Saya mengamati khususnya untuk pembuangan sampah yang ada di sana. Itu banyak sekali yang berperan, yang bermain di sana. Terutama masalah kebijakan yang diambil kaitannya dengan hak-hak masyarakat, dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah di sana. Tentu itu menyangkut tidak hanya Bekasi. Banjar Gebang itu dari Bogor, dari Jakarta, semuanya masuk ke situ. Masyarakat yang merasakan jalan raya yang mereka lalui oleh kendaraan sampah tadi meninggalkan bekas. Sementara kompensasi yang mereka bahas dan dituangkan di dalam pemerintahan mereka, sepakatannya itu hanya radius berapa kilometer. Sementara untuk antisipasi di jalan raya, dari tetesan air, itu saja dari berpuluh-puluh kilometer, itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Sementara waktu itu memang belum teratasi dengan adanya mobil yang tertutup atau dikondisikan seperti apa, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak tersebut. Namun kalau sekarang saya nggak tahu seperti apa. Nah, yang ingin kita sampaikan, banyak keputusan publik di sana bahwa hak masyarakat itu diputus di tengah jalan. Terutama untuk lingkungan terdekat. Itu ada yang bantuannya atau kompensasinya sampai, ada yang tidak. Nah, disitulah karena keterbatasan SDM di sana kita amati, mohon maaf, tidak seperti di Jogja. Dari segi pendidikan, dari segi penyampaian pendapat atau argumen, mereka sendiri itu hanya 1-2 yang berani ngomong. Kemudian ya terjadi seolah raja-raja yang ada di sana yang ada atau yang tumbuh.
Yang kaya makin kaya dengan dia punya koneksi, dia punya hubungan, kemudian dia mendekatan dan sebagainya. Sementara masyarakat yang di belakang-belakang itu sama sekali tidak tersentuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu sekarang sudah tersentuh atau belum? Kemudian sejauh mana pengamatan dari pihak pemerintah, terutama dengan kompensasi yang kita amati waktu di sana sama sekali tidak adil. Mungkin itu yang kita sampaikan dan mudah-mudahan dari penelitian Pak Ardianto yang disampaikan itu bisa karena saya belum dapat bukunya Pak, jadi saya belum tahu sudah dikupas apa belum gitu loh. Kalau sudah, alhamdulillah kita ikut senang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Santo. Baik, terima kasih Pak Hartono. Saya biasa ketemu di ruangan kelas ya, Pak Hartono. Salah satu mahasiswa kelas sore itu ya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan testimoni dan pertanyaan ya. Kenapa testimoni? Karena Pak Hartono juga cukup lama mengenal Bekasi maupun di Kabupaten Bogor ya. Cukup kenal lah tinggal di sana ya. Benar sekali, saya kira isu sampah menarik gitu ya. Isu kebijakan pengelolaan sampah di Bekasi menarik. Dan Mas, sekaligus ya. Sekaligus closing ya. Oke. Cukup pendek ya. Cukup pendek, betul. Silakan. Cukup pendek. Oke. Jadi sedikit saya merespon tadi, isu sampah cukup menarik di Kota Bekasi. Saya kira saat ini pun persoalan sampah tidak bisa dihilangkan di Kota Bekasi. Saya mengikuti itu, ada persoalan itu. Memang secara pengamatan benar bahwa keberadaan TPST Bantar Gebang itu kemudian memang merugikan masyarakat sekitar. Ya. Karena kebijakan-kebijakan bantuan macam-macam itu ya memang ada kompensasi macam-macam itu, tapi kemudian yang banyak menikmati adalah kalangan elit gitu ya. Tadi saya singgung mengatakan bahwa sampah Bantar Gebang itu adalah ada ekonomi politiknya gitu. Jadi ada macam-macam itu, kepentingan ekonomi politik itu sangat kuat di sana gitu ya, macam-macam itu. Untuk tahu lebih detail nanti Pak Hartono bisa baca gitu ya, nanti boleh mendapatkan buku ini. Ya, yang terakhir tadi sebagai closing, saya kira mudah-mudahan buku ini bisa menjadi sumbangsih ya, walaupun saya sudah meninggalkan Bekasi, tapi paling tidak potret kritis ini bisa menjadi semacam masukan bagi pengambil keputusan gitu ya, wali kota, bagi DPRD, bahwa memang problematika di Kota Bekasi cukup banyak ya, cukup luar biasa. Ya saya harapkan ke depan Kota Bekasi lebih baik lagi gitu ya. Saya kira itu Bang. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih telah hadir di forum bedah buku Kappa Institute yang sangat singkat ini. Memang sengaja dibuat singkat biar Bapak Ibu bisa membeli buku Pak Anto, Epicentrum Kota Terbelah, yang dipublikasi oleh Jahir Publishing. Nanti bisa dibeli di toko-toko buku begitu. Sampai berjumpa pada bedah buku selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.